Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Ayolah hafizakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, berjumpa, bermuajahah. Ya, insya Allah kita akan melanjutkan pengajian kita di kitab Lailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rukun sholat, rukun sholat secara umum. Kemudian setelah penulis matan Safinatun Najah itu membahas tentang rukun sholat secara umum, beliau kemudian mulai menjelaskan rincian dari tiap rukun sholat tersebut. Di rukun sholat yang pertama kemarin adalah niat. Kemudian beliau mulai menjelaskan tentang rincian niat itu. Apa sih niat itu? Terus bagaimana bentuknya niat itu? Karena kadang-kadang ya memang ini sebagian ulama ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau kita tanya niat itu bentuknya apa? Abstrak jadi. Karena tidak ada yang diniatkan gitu ya. Jadi kita akan membahas tentang niat seperti apa. Kita lihat di sini bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah taala. Qala al-musannifu rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bi ulumi fi daurin amin. Berkata penulis, faslun pasal an-niyatu salasu darajatin. Ya. Niat itu punya 3 tingkatan. Jadi niat itu punya 3 tingkatan. Maknanya anna niyata bihasabi aqsabis sholati al-fardi wan nafli. Maknanya bosnya niat ditinjau atau sesuai dengan jenis pembagian sholatnya, baik itu sholat fardu, wan nafli maupun sholat sunnah, al-muqayyadi bil waqti awisa babi, baik sholat sunnahnya itu terikat dengan waktu atau sebab, wan naflil mutlaqi, dan sholat sunnah mutlak itu salasu marotibah, ada 3 tingkatan. Jadi niat sholat ditinjau dari jenis sholatnya ada 3 tingkatan. Nah, jenis sholatnya itu apa aja? Apa saja? 1, sholat wajib, sholat fardu. 2, sholat sunnah yang muqayyad, sholat sunnah yang muqayyad. Muqayyad itu apa? Terikat dengan sesuatu. Nah, muqayyad ini ada 2, bil wakti, dengan waktu. Yang kedua, bisabab, dengan sebab. Contohnya yang terikat dengan waktu misalkan, apa contohnya sholat rawatib, sholat sunnah rawatib, itu kaitannya sama waktu. Ada jangka waktunya, kapan dia jadi disunahkan, ketika ada waktunya, sudah masuk waktu, itu namanya terikat dengan waktu. Ada juga yang terikat dengan sebab. Sebab contohnya apa? Misalkan sholat istisqa, sholat gerhana, itu terikat dengan sebab. Sebabnya apa? Gerhana, sebabnya minta hujan gitu kan. Nah, kalau yang waktu, ya karena ada waktunya. Contohnya sholat rawatib, masuk waktu zuhur, waktu asar, dan seterusnya. Bisa dipahami? Yang ketiga, sholat sunnah mutlak. Apa itu sholat sunnah mutlak? Yaitu tidak terikat dengan waktu atau sebab. Ya, pokoknya sholat sunnah aja. Nggak ada kaitannya dengan waktu atau
sebab. Itu ada 3 tingkatan. Kemudian kata beliau waqad dzakaraha ala sabilit tadalli, dan penulis matan itu menyebutkan urutan ini sesuai dengan atau dengan cara tadalli. Tadalli itu dari yang tinggi ke yang paling rendah. Itu namanya tadalli. Paling tinggi ke rendah. Baik. Ini makna niat itu punya 3 tingkatan. Bisa dipahami sampai sini? Baik. Lanjutnya, yang pertama, kata beliau, in kanatis sholatu fardhon. Kalau sholatnya sholat wajib, maka yang wajib dihadirkan ketika niat itu 3 hal. Yang wajib dihadirkan di dalam hati ketika niat itu 3 hal. Yang pertama, wajaba qasdul fi'li. Wajib untuk qasdul fi'li. Qasdul fi'li itu menyegaja melakukan sesuatu perbuatan. Kamu niat apa? Oh, saya niat sholat. Berarti saya niat sholat. Itu dihadirkan dalam hati. Itu dihadirkan dalam hati. Baik. Ya. Jadi pilak. Baik. Bisa dipahami ya. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, maka wajib meniatkan qasdul fi'li, menghadirkan qasdul fi'li, kehendak untuk melakukan ibadahnya apa? Dalam hati. Yang wajib dalam hati. Yang wajib dalam hati. Makanya Syafi'iyah itu melafatkan niat itu bukan niat, itu membantu niat. Niatnya tetap di dalam hati. Usolli dengan lisan itu bukan niat. Indah Syafi'iyah, hati-hati ya. Indah Syafi'iyah melafatkan niat, bahkan melafatkan niat itu bukan niat. Niatnya tetap di dalam hati. Makanya yang pertama yang wajib adalah qasdul fi'il, yaitu kehendak untuk melakukan perbuatannya. Apa yang kamu niatin? Saya niat sholat. Ya udah berarti saya niat sholat. Makanya nggak bisa kalau dalam mazhab Syafi'i orang ujuk-ujuk datang tak 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 kemudian Allahu Akbar. Loh kamu niat apa? Ya saya niat sholat. Mana niatnya? Ya dari rumah. Itu bukan niat. Berarti niat itu sesuatu yang abstrak, nggak ada bentuknya. Sesuatu yang abstrak dan nggak ada bentuknya. Jadi niat itu harus diwujudkan. Niat itu harus diwujudkan. Kalau sholatnya sholat fardu, yang harus diwujudkan itu 3 supaya sholatnya sah. Itu apa? Pertama qasdul fi'li. Saya niat sholat. Kemudian yang kedua ta'yinu, ta'yin, menspesifikkan jenis sholatnya apa. Iya kamu sholat, sholatnya sholat apa? Zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga wal fardiyatu, ditentukan fardiyahnya, harus menspesifikkan sholatnya fardu. Berarti saya niat sholat fardu zuhur, itu dihadirkan di dalam hati. Jadi pahami ya? Baik. Al maknanya anna sholata law kanat fardhon. Sholat kalau dia sholatnya fardu, sholatnya sholat wajib, walau nadharon, yaitu maksudnya meskipun nazar, au kifayatan, atau fardunya fardu kifayah. Sholat nazar nih misalkan, sholat duha. Sholat duha hukumnya asalnya apa? Sunnah. Tapi kalau dia nazarkan, maka jadi wajib. Maka dia ikut dengan poin ini. Au kifayatan, atau fardunya fardu kifayah. Contohnya apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah kan fardu kifayah. Nah, itu juga ikut dengan hukum yang ini. Au kodoan, atau sholatnya kodok. Sholat yang ketinggalan kemudian dia kodok. Au faitatan, atau sholat yang terlupa. Au mu'adatan, atau sholat yang mu'adah diulang. Sholat yang diulang itu, mu'adah itu sholatnya sudah sah tapi dia ulang. Sholatnya sudah sah tapi dia ulang. Kenapa? Karena misalkan dia mau mengimami orang lain. Nah itu namanya sholat mu'adah. Maka wajaba qasdu fi'liha. Maka yang harus dilakukan 3. Pertama wajib untuk meniatkan jenis ibadahnya. Qasdu fi'li itu menyengaja perbuatannya itu apa? Sholat kah? Wudhu kah? Gitu kan? Maka berarti saya niat sholat. Kalau bahasa Arabnya usolli. Dan itu dalam hati. Ingat itu dalam hati. Kemudian yang kedua wa ta'yinuha. Dispesifikan jenis sholatnya. Usolli dhuhra. Usolli dhuhri. Usolli adzuhra. Saya niat sholat zuhur. Contohnya apa? Kasubahin au dhuhrin masalan. Contohnya subuh atau zuhur.
Kemudian yang ketiga, waniyatu fardiyatiha, dan meniatkan fardiyahnya. Sholatnya wajib, berarti usolli fardhu zuhri. Nah, itu kalau dalam bahasa Arab. Dan itu di dalam hati. Kapan? Kemarin ketika takbiratul ihram. Jadi ketika Allahu Akbar, hatinya mengucapkan usolli fardhu zuhri. Ah, begitu. Jadi bukan sebelum takbir usolli fardhu zuhri kemudian Allahu Akbar. Itu bukan niat. Ketika takbir niatnya nggak hadir, indah syafi'iyah nggak dianggap. Dalam mazhab syafi'i ya, ingat dalam mazhab syafi'i maka tidak dianggap. Saya ulangi, ada orang misalkan dia sholat, kemudian dia bilang, oh saya mazhab syafi'i ini. Kemudian sebelum sholat dia baca niat. Usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati, misalkan begitu kan. Kemudian Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, hatinya diam saja, tidak ada yang dihadirkan di dalam hatinya, maka belum niat. Indah syafi'iyah. Maka yang benar adalah ketika takbir Allahu Akbar, hatinya mengucapkan niat tadi, hatinya menghadirkan niat tadi, saya niat sholat fardu zuhur, maka sah sholatnya. Walau min sobiyin indabni hajarin. Nah, tiga hal ini wajib dihadirkan meskipun yang sholat itu anak kecil. Menurut Ibnu Hajar. Jadi menurut Imam Ibnu Hajar, wajib anak kecil melakukan tiga hal tadi loh. Anak kecil kan kalau sholat dihitung sholat sunnah, dia belum balik, belum wajib sholat. Kalau dia sholat wajib, maka dihitung sholat sunnah. Maka tetap. Kenapa? Karena dilihat dari jenis sholatnya. Wa khalafahu ar-Ramli fihi, dan Ar-Ramli itu menyelisih Ibnu Hajar dalam permasalahan ini. Jadi menurut Ar-Ramli, kalau anak kecil sholat, maka tidak wajib untuk meniatkan tiga hal itu. Bisa dipahami itu? Kemudian kata beliau, wa takfi niyatul maktubati wal manzurati fin nadri anil fardiyat. Dan cukup niat maktubah dan manzurah dalam sholat nazar menggantikan niat fardiyah. Maksudnya bagaimana? Contohnya begini. Contohnya gini. Misalkan ada orang mau sholat zuhur. Tadi kan yang dikatakan yang wajib tiga. Qasdul fi'li, saya niat sholat. Kemudian ta'yin, ditentukan jenis sholatnya. Zuhur misalnya. Kemudian fardiyah, nyebut fardu. Saya niat sholat fardu zuhur misalkan. Nah, cukup menggantikan nyebut fardu dengan menyebut atau menghadirkan maktubah. Hanya misalkan saya niat sholat maktubah zuhur, maka cukup. Gak harus fardu. Kenapa? Karena sama aja. Maktubah sama fardu itu dalam bahasa Arab sama aja. Atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin saya niat sholat wajib zuhur gitu. Cukup. Kemudian wal mandurah, dan meniatkan sholat duha nazar misalnya. Itu juga cukup dari menyebut fardu. Kemudian kata beliau, wa hadhihi hiya darajatul ula min darajatin niyati. Dan ini adalah tingkatan yang pertama dari tingkatan niat yang tiga. Jadi kalau sholatnya sholat fardu, wajib tiga hadir dalam hati. Satu, qasdul fi'li. Dua, ta'yin, tentukan secara spesifik kamu sholat apa. Tiga, menyebut secara spesifik bahwasanya sholatnya fardu. Nah, maka itu sudah cukup, sudah sah sholatnya. Berarti yang lain misalkan mustaqbilal kiblati, nyebut rokaat, nyebut adaan, nyebut kodoan, nyebut imaman, nyebut makmuman, itu sunnah. Itu sunnah. Dan kalau imaman wajib ya nanti ya. Kalau imaman itu, kalau makmuman itu wajib nanti. Itu nanti insya Allah ada pembahasannya. Kemudian yang berikutnya, wa in kanat nafilatan muaqqatatan. Kalau sholatnya sholat sunnah dan punya waktu, terikat dengan waktu. Contohnya apa? Karotibatin. Contohnya sholat rawatib, sholat yang mengiringi sholat fardu. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur misalkan.
Audza sababin, atau sholatnya sholat sunnah tapi punya sebab. Ya. Wajib qasdul fi'li wa ta'yid. Maka yang wajib cuma dua. Itu apa? Wajib qasdul fi'li. Tentukan kamu mau melakukan apa, menyengaja melakukan perbuatan apa, kemudian ta'yid. Sebut secara spesifik sholatnya apa. Begitu. Berarti menyebut apa namanya nafilah itu sunnah. Menyebut nafilah itu sunnah. Al maknanya anna sholata in kanat naflan muaqqatan. Sholat kalau dia sholat sunnah yang punya waktu. Karotibati, contohnya sholat rawatib, wa idul fitri wal adha, atau sholat idul fitri dan idul adha, audha sababin, atau sholatnya punya sebab. Ingat tadi, sholat sunnah itu ada tiga, sholat sunnah itu ada dua. Yang pertama terikat dengan sesuatu, yang kedua mutlak, tidak terikat dengan sesuatu. Yang terikat dengan sesuatu itu terbagi menjadi dua, terikat dengan waktu dan terikat dengan sebab. Dia jadi sunnah karena ada waktunya. Kalau belum masuk waktu maka belum sunnah. Begitu. Contohnya apa? Contohnya sholat idul fitri. Kenapa dia jadi sunnah? Karena datang waktu id, gitu kan. Contohnya sholat rawatib. Kenapa sholat rawatib qobliyah zuhur itu jadi sunnah? Karena sudah masuk waktunya. Misalkan sekarang nih, habis maghrib menjelang isya, disunahkan nggak sholat sunnah qobliyah zuhur? Enggak. Kenapa? Karena belum masuk waktunya, gitu kan. Begitu juga idul fitri. Kalau ente sholat idul fitri sekarang boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena belum masuk waktunya. Itu seperti itu maksudnya. Atau punya sebab. Punya sebab. Dia jadi sunnah karena ada sebabnya. Contohnya apa? Contohnya sholat istisqa, minta hujan. Wal kusufaini, sholat dua gerhana. Misalkan sekarang nggak gerhana, ente sholat gerhana sekarang. Nggak ada gerhana. Boleh nggak? Nggak boleh. Kenapa? Karena nggak ada sebabnya. Kapan dia jadi sunnah? Karena sebabnya datang, yaitu apa? Gerhana. Jadi pahami ya? Jadi sholat sunnah seperti itu. Atau sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu tidak terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Yang kita bahas sholat sunnah terikat dengan waktu dan sebab kayak tadi. Maka apa yang harus dilakukan? Wajib fiha qasdul fi'li. Maka wajib dalam sholat sunnah yang seperti itu, satu, qasdul fi'li. Menentukan jenis ibadahnya apa. Kalau sholat, berarti sholat. Saya niat sholat. Ingat, itu dihadirkan di dalam hati. Kemudian wat ta'yidu. Menentukan secara spesifik sholatnya apa. Contohnya apa? Kasunnati dhuhri al-qobliyati. Contohnya sholat sunnah qobliyah zuhur. Maka misalkan atau mau sholat qobliyah zuhur, ketika Allahu Akbar, hatinya menghadirkan saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Maka sudah sah. Saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur. Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar, hatinya menghadirkan itu sudah sah. Indah Syafi'iyah. Atau ba'diyah. Saya niat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Maka sudah sah. Wasunnati idul fitri, atau sholat sunnah idul fitri. Saya niat sholat sunnah idul fitri. Saya niat sholat sunnah idul adha. Itu juga sudah sah dan sudah cukup. Baik, seperti itu. La niyatal nafliyati. Tidak niat tafliyah. Lakinnaha tusaddu. Tapi itu sunnah saja. Jadi nggak perlu saya niat sholat sunnah qobliyah zuhur, nafilah. Nggak perlu. Nafilahnya sunnah. Baik. Jadi yang kedua. Bisa dipahami ya? Baik. Kata beliau, wahadihi ad-darajatu tsaniyatu min darajati niyah. Dan ini adalah tingkatan yang kedua dari tingkatan niat. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa in kanat nafilatan mutlaqatan. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak. Sholatnya sholat sunnah mutlak. Kayak tadi. Kalau tadi kan terikat dengan waktu atau sebab. Ini sholat sunnah mutlak. Gak terikat dengan waktu dan gak terikat dengan sebab. Maka wajib qasdul fi'li faqat. Maka wajib
qasdul fi'li saja. Menentukan atau mengajak-ajak melakukan perbuatannya saja. Saya niat sholat. Nah, itu sudah cukup. Kalau sholatnya sholat sunnah mutlak. Baik. Maknanya anna sholata in kanat naflan mutlaqah. Bahwa saya sholat kalau dia sholatnya sholat sunnah mutlak. Maksudnya laisa muaqqatan wala dza sababin. Bukan terikat dengan waktu dan tidak terikat dengan sebab. Ingat tadi ya, terikat dengan waktu ada waktunya. Kalau belum masuk waktunya belum disunahkan. Terikat dengan sebab ada sebabnya. Kalau belum ada sebabnya belum muncul, maka belum disunahkan sholat tersebut. Nah, kalau sholat sunnah mutlak tidak yang seperti itu, tidak dua-duanya. Wajib qasdu fi'liha faqat, maka wajib untuk qasdul fi'li saja, wajib untuk menghadirkan, menyengaja melakukan perbuatannya saja. Apa perbuatannya? Sholat. Oh, berarti saya niat sholat, cukup. Kata beliau, wahadihi hiyad darajatu saliyasatu min darajatin niyah. Ini adalah tingkatan yang ketiga dari tingkatan niat. Baik. Apa saja sholat sunnah mutlak itu? Kata beliau, wakan naflil mutlaki, yang satu hukum yang sama dengan sholat sunnah mutlak, ma'ul hikobihi minal muqayyadi, yaitu sholat sunnah yang mulhak, sholat-sholat yang diikutkan dengan sholat-sholat yang punya qayyid, yang punya keterangan, yang punya sebab tadi, sebab atau waktu. Yang diikutkan dengan sholat yang ada sebabnya. Jadi aslinya dia ada sebab atau ada waktunya, tapi dia secara hukum sama dengan sholat sunnah mutlak. Bisa dipahami? Saya ulangi ya. Aslinya sholat-sholat ini itu muqayyad. Muqayyad itu berarti terikat dengan waktu atau sebab. Tapi dalam urusan niat, dia hukumnya sama dengan sholat sunnah mutlak. Berarti cukup ketika niat, saya niat sholat. Nah, itu apa? Wa huwa alladzi yuqsadu minhu ijadu mutlaqi sholatin, yaitu sholat-sholat yang dimaksudkan dengan sholat tersebut ijadu mutlaqi sholatin, adanya sholat saja secara mutlak. La sholatun mahsusotun, bukan sholat secara khusus. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam fikih Syafi'i, ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama maksudan lidzatiha. Maksudan lidzatiha artinya memang ibadah itu spesifik khusus. Contohnya apa? Contohnya sholat rawatib, sholat wajib, sholat rawatib qobliyah zuhur. Memang ada sholat qobliyah zuhur maksudan lidzatiha. Memang dimaksudkan sholat qobliyah zuhur atau puasa Ramadan dan seterusnya. Yang kedua, ibadah yang tahsulu bi ghairiha. Tahsulu bi ghairiha itu dia tercapai dengan ibadah yang lain. Dia tercapai dengan ibadah yang lain. Dia secara spesifik tidak dimaksudkan dengan ibadah tersebut. Contohnya apa? Contohnya katahiyatil masjidi. Contohnya sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu pada asalnya tidak dimaksudkan ada memang sholat namanya tahiyatul masjid. Tapi yang penting ada sholat sebelum duduk di dalam masjid, maka sudah dianggap sholat surah tahiyatul masjid. Saya ulangi ya. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu tidak dimaksudkan secara khusus ada sholat sunnah namanya tahiyatul masjid. Coba untuk cari hadis nyebut namanya tahiyatul masjid secara spesifik, gak ada. Gak ada. Sholat sunnah tahiyatul masjid itu gak ada. Secara spesifik dalam hadis ya. Rasulullah menyebut sholatnya namanya tahiyatul masjid itu gak ada. Makanya kemudian para ulama fikih katakan, oh sholat sunnah tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus. Tapi semua sholat yang dilakukan sebelum duduk di masjid itu disebut tahiyatul masjid. Makanya
kalau ada orang masuk masjid, kemudian misalkan dia mau sholat sunnah qobliyah zuhur atau qobliyah zuhur. Dia sholat sunnah qobliyah zuhur 2 rakaat atau qobliyah isya 2 rakaat. Kemudian dia sholatnya 2 rakaat. Nah, setelah selesai sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat, maka tuntutan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid juga gugur. Jadi pahami? Dia dengan melakukan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah isya, maka tuntutan untuk melakukan tahiyatul masjid juga gugur. Artinya nggak perlu lagi dia melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sholat 2 rakaat sebelum duduk. Sholatnya kan bukan tahiyatul masjid, iya. Kenapa? Karena dia bukan sholat yang secara khusus ada. Pokoknya semua sholat yang dilakukan sebelum duduk di masjid itu dianggap sholat tahiyatul masjid. Siapa nggak? Makanya kalau ada orang sholat, dia sholat qobliyah zuhur atau qobliyah isya. Kemudian dia niatnya double. Saya niat sholat qobliyah zuhur plus tahiyatul masjid. Maka dapat pahala dua-duanya dengan satu sholat. Dengan satu sholat. Inilah yang disebut kenapa ibadahnya orang alim itu lebih utama dari ibadahnya abid. Karena orang alim, orang yang ngerti agama, ngerti fikih, itu dia bisa atau punya punya hack gitu ya, life hack gitu ya. Dengan 2 rakaat dapat 2 pahala. 2 rakaat dapat 2 pahala. Dengan satu jadi sholat. Jadi pahami? Kita lanjut ya. Yang pertama contohnya sholat tahiyatul masjid. Kedua wasunnatil wudu, sholat sunnah wudu. Kan juga disunahkan ya, setelah wudu disunahkan sholat 2 rakaat. Itu nggak ada memang. Secara spesifik namanya sholat sunnah wudu, nggak ada. Sholat syukur wudu nggak ada. Secara spesifik nyebut nama itu Nabi nggak ada. Semua sholat yang dilakukan setelah wudu, maka disebut sholat sunnah wudu, apapun sholatnya. Gitu. Kemudian wal istikharati, sholat istikharah. Sholat istikharah juga nggak ada secara spesifik istikharah. Nama istikharah itu nggak ada. Pokoknya sholat apa saja yang dilakukan sebelum istikharah, maka disebut dengan sholat istikharah. Wat tawaf, sholat sunnah setelah tawaf itu juga sama. Nggak ada sholat sunnah. Semua sholat yang dilakukan setelah tawaf, maka dianggap sholat sunnah tawaf. Wal kudubi min safarid, sholat setelah datang dari safar. Wa sholatil hajat, sholat hajat. Wa bi ardin lam yu'badillahu fiha, di tempat yang mana Allah belum pernah disembah di sana. Nah, ini kaitannya nanti ya, sholat misalkan habis menaklukkan satu kota yang sebelumnya di situ belum pernah ada kaum muslimin ya, kemudian sholat, nah, itu disunahkan sholat 2 rakaat di situ. Nah, sholat apa aja? Sholat apa aja? Ini namanya sholat yuqsadu minhu ijadu mutlaqi sholatin. Yang dimaksudkan adalah yang penting ada sholatnya. Bukan secara khusus spesifik sholatnya begini-begini, enggak. Pokoknya sholat apa saja yang dilakukan sebelum duduk di masjid, sholat apa saja yang dilakukan setelah wudhu, dan seterusnya itu sudah dianggap sholat tersebut. Jadi pahami? Baik. Maka kalau sholat-sholatnya seperti itu, cukup dengan saya niat sholat. Atau mau sholat tahiyatul masjid, misalkan iseng, bukan iseng ya, misalkan ngadem begitu kan, belum masuk waktu sholat, zuhur jam 12 misalkan, antum datang ke masjid jam 11. Mau sholat qobliyah zuhur belum masuk. Kenapa? Karena belum masuk waktu zuhur. Maka antum sholat tahiyatul masjid gitu kan. Maka ketika Allahu Akbar cukup saya niat sholat. Saya niat sholat. Sini pahami? Nah, apa itu qasdul fi'li? Al fi'lu usolli. Fi'il itu usolli, saya niat sholat. Wa ta'yinu, sedangkan menentukan secara spesifik itu jadi sholatnya. Zuhran, au asran, atau asar. Wal fardiyatu fardon. Dan nyebut fardi adalah fardon. Al-makna, maknanya anna qasdal fi'li, bahwa saya qasdul fi'li alladzi dzakara annahu la budda minhu fi kulli sholatin an yaqula al-musalli biqalbihi usolli.
Maksudnya, maknanya yang disebut dengan qasdul fi'li, menyengaja melakukan satu perbuatan yang disebutkan oleh penulis bahwasanya itu wajib dilakukan pada setiap sholat, yaitu orang yang sholat mengatakan dengan hatinya, ingat, dengan hatinya. Di dalam mazhab Syafi'i yang dibaca sebelum takbir itu bukan niat, tapi membantu niat. Tapi membantu niat. Niatnya tetap yang di dalam hati. Nah, itu semua sepakat ulama. Niat itu di dalam hati. Itu apa? Usolli. Saya niat sholat. Begitu takbir, Allahu Akbar, hatinya saya niat sholat. Bisa dipahami? Baik. Yang kedua, wa anna ta'yin, dan adapun ta'yin menentukan secara spesifik alladzi dzakara annahu la budda minhu fi ma siwa naflil mutlaq. Yang disebutkan oleh penulis bahwasanya ta'yin menentukan secara spesifik jenis sholatnya itu wajib pada semua sholat selain sholat sunnah mutlak. An yakula, yaitu mengatakan dengan hatinya zuhran au asran masalah. Contohnya zuhur atau asar. Atau sunnata zuhri al ba'diyati au idil fitri. Atau misalkan sunnah zuhur ba'diyah atau sunnah idul fitri. Kama maro, sebagaimana telah berlalu. Baik. Itu ta'yin, berarti menentukan jenis sholatnya. Wa annal fardiyata, dan adapun fardiyah allati dzakara annahu la budda min niyatiha fil fardi, yang disebutkan bahwasanya wajib untuk meniatkannya kalau sholatnya sholat fardu, an yakula, yaitu orang yang sholat mengatakan dengan hatinya fardon. Baik. Jadi tetap ya bahwa saya niat-niat ini semuanya di dalam hati. Jadi nggak perlu kemudian kita melakukan ya nggak apa-apa sih. Itu apa namanya, menambah hasanah. Cuma kamu apa namanya, niat itu bukan di lisan tapi di hati. Iya. Syafi'iyah juga mengatakan niat itu di hati. Yang jadi perbedaan pendapat, yang jadi perdebatan, dan ini nggak ada masalah, perdebatan pendapat di kalangan para ulama itu nggak ada masalah ya. Itu hukum mengucapkannya. Jadi kalau mengatakan Syafi'iyah salah karena apa namanya niat itu di lisan, itu keliru. Kenapa? Karena Syafi'iyah pun mengatakan niat itu di dalam hati. Itu di dalam hati. Bahkan antum kalau niat usolli fardhu dhuhri ketika takbir antum nggak menghadirkan apa-apa di dalam hati, maka tidak dianggap. Bukan niat. Begitu. Kemudian kata beliau, falau qala, seandainya ada orang yang mengatakan ketika sholat, mengatakan dengan hatinya, usolli dhuhra fardhon, au usolli fardhu dhuhri. Saya niat sholat duhur fardu, atau saya niat sholat fardu duhur. Maka hasolat niyatul fi'li. Maka tercapai niat fi'il, berarti usollinya, kemudian ta'yin, yaitu secara spesifik, kemudian waniyatul fardiyati, dan niat fardiyahnya, fardu, itu tercapai. Nah, ini tentang niat, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wallahu ta'ala bishawab. Demikian kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rincian rukun sholat yang berikutnya, itu takbiratul ihram. Bagaimana rincian hukum takbiratul ihram, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Begitu, wallahu ta'ala bishawab. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya mohon ampun atasnya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan, barakallahu fiikum.